Jadi guys, di aplikasi ini kita dapat mengajukan pinjaman 20 juta rupiah dengan akun yang baru saja kita buat. Jika kalian ingin mengajukan pinjaman online langsung cair, mohon tonton video ini dari awal hingga akhir agar kalian gak ketinggalan poin penting di video ini. Halo guys, selamat datang di channel YV Tutorial. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi pinjaman uang online yang belum terdaftar di OJK atau bisa kita katakan pinjaman online yang ilegal. Dan tentunya lumer ya guys, tanpa verifikasi wajah, bunganya cukup rendah dan juga tenor yang panjang. Jadi guys, di video sebelumnya sudah banyak saya membahas berbagai aplikasi pinjaman uang online baik yang sudah terdaftar di OJK ataupun yang belum terdaftar di OJK. Nah, karena banyak yang mencari pinjol ilegal dan ingin galbay, jadi saya banyak juga membahas mengenai pinjaman online yang ilegal. Dan tentunya buat kalian yang pengen mengajukan pinjaman online, simak video ini dari awal hingga akhir guys. Walaupun banyak aplikasi pinjaman online yang telah digerebek oleh pemerintah, tetapi masih ada aja aplikasi pinjol ilegal yang beredar di Play Store ataupun di Google. Maka dari itu tugas kita adalah memberantas pinjaman online dan pinjam uang sebanyak-banyaknya dalam pinjaman uang online ya guys, dan juga galbay. Tetapi jikalau saya mengajukan pinjaman pasti akan selalu saya bayar, tapi saya lebih mengutamakan ke OJK kalau yang benar-benar ingin pinjam. Tapi kalau kalian pengen galbay, kalian cocok banget mencari pinjol yang ilegal. Jadi itu sekali lagi adalah keputusan dari pribadi kalian ya guys. Sekali lagi keputusan pribadi kalian. Nah, himbauan dari Kominfo juga, kita dianjurkan pinjam uang sebanyak-banyaknya di fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan guys. Jadi di sini saya akan langsung bacakan terlebih dahulu anjuran dari Kominfo guys, atau himbauan. Di sini ada dari Kominfo, yaitu dari tribunnews.com. Kominfo mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangrapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya, sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok, nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel. Samuel juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui ataupun merugikan mereka ke pihak berwenang seperti Kemenkominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan juga kepolisian guys. Jadi kalau fintech ilegal menagih hutang, laporkan. Nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin, seharusnya dia yang rugi bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Menurut dia, laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jera. Kemudian kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurus izin ke OJK. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK guys. Itu anjuran dari Kominfo yang bisa kalian lihat langsung di website dari tribunnews.com. Nah, sekarang kita langsung aja ke aplikasinya. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi pinjaman online dari Danaku. Nah, kalau kita lihat dari logonya, ini sudah terdaftar di AFPI serta OJK, tapi banyak yang mengatasnamakan OJK ya guys, walaupun dia masih ilegal. Jadi kalian harus berhati-hati untuk mencari sebuah pinjol-pinjol yang legal ataupun ilegal guys. Nah, sekarang kita akan lihat untuk rating yang didapat dan jumlah downloadnya ya guys. Di sini mendapatkan jumlah download 500.000 lebih, mendapatkan rating 4,3 dari 16.000 ulasan. Dan setiap aplikasi juga memiliki kelebihan-kelebihan yang bisa kita lihat di bagian sini. Kalian bisa baca-baca ya guys. Pengajuan pinjamannya berhasil, gampang. Pengajuan berhasil dalam pemeriksaan dalam proses transfer. Tenornya cukup panjang, yang perlu dikembalikan. Selanjutnya bunga super rendah, limit tinggi hingga 10 juta rupiah. Tapi yang perlu kalian ketahui, biasanya kalau kita mengajukan bilangnya tenornya sampai 90 hari, tapi pada saat kita sudah di ACC itu hanya 7 hari. Jadi sama aja mencekik dan menjerat kita ke dalam pinjol yang ilegal. Banyak juga orang-orang yang gali lubang tutup lubang. Kita pinjam ke sana, nanti kita nggak sanggup bayar, kita pinjam ke yang lainnya lagi untuk membayar yang sebelumnya. Jadi kalian harus berhati-hati untuk
yang terjerat pinjol ya guys, seperti itu. Jangan takut walaupun kalian galbay di pinjol yang legal, kalian harus berani, mentalnya juga harus kuat guys, seperti itu. Adapun di sini rating dan ulasan setiap aplikasi pinjol ilegal pasti banyak yang menghujat ya guys, jadi itu maklum aja. Selanjutnya silakan kalian bisa buka langsung aplikasinya, tapi juga setiap aplikasi memiliki tentang aplikasi dan mulai dari apa itu Danaku, informasi produk Danaku, dan contoh simulasi pinjaman, persyaratan, serta cara mengajukannya bagaimana. Itu udah lengkap banget guys. Jadi Danaku ini adalah platform layanan keuangan berkomitmen untuk merekomendasikan produk pinjaman yang baik kepada pengguna atau pelanggan. Anda tidak memerlukan jaminan apapun, hanya membutuhkan KTP hanya dengan mengunduh aplikasi. Anda bisa mengajukan pinjaman uang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, mulai dari 2 juta rupiah sampai limitnya 8 juta rupiah. Tapi kalau kita lihat tadi dia sampai 20 juta rupiah ya guys. Anda juga dapat meningkatkan batas dan jangka waktu pinjaman dengan meningkatkan skor kredit Anda. Semakin lengkap datanya, semakin tinggi skor kredit Anda guys. Adapun informasi produk dari Danaku, yang pertama jumlah pinjamannya 2 juta sampai 5 juta, maksimal suku bunga tahunannya 24,00%. Tenornya 91 hari sampai dengan 180 hari, dan adapun contoh simulasi transaksi bunganya berapa itu sudah dijelaskan di simulasi pinjamannya guys. Kami hanya melayani WNI berusia 18 tahun ke atas, jadi kalian harus warga negara Indonesia dan minimal 18 tahun. Persyaratan pengajuan pinjaman, yang pertama Indonesia, warga negaranya berusia 18 tahun sampai dengan 55 tahun, memiliki KTP, memiliki rekening bank lokal, memiliki nomor HP tetap, dan penghasilan yang stabil. Nah kalau kita lihat dari nomor 1 itu Indonesia, warga negara. Aturan warga negara Indonesia ya guys, jadi itu tipe. Biasanya aplikasi yang ilegal itu dia ada aja kesalahan pengetikan tentang aplikasinya, itu pasti ada aja. Nah sekarang kita akan cek dulu aplikasi Danaku ini apakah dia sudah tersedia di OJK atau memang dia ini benar-benar aplikasi yang ilegal seperti itu. Nah kita tinggal lihat aja di ojk.go.id guys. Tapi di sini saya sudah memiliki dokumennya yang akan saya bacakan ke kalian atau kita cari sama-sama. Jadi guys, di sini ada penyelenggara fintech lending dari dokumen OJK ya. Di sini kalian bisa cek langsung ke ojk.go.id. Yaitu di sini ada perusahaan fintech lending berizin per 3 Januari 2022, yang artinya belum lama banget. Adapun di sini nama sistem elektronik itu adalah nama aplikasinya. Di sini adalah daftar-daftar aplikasi yang sudah tersedia di OJK atau sudah berlisensi OJK. Adapun websitenya yang bisa kalian lihat di sini, serta nama perusahaan, surat tanda berizin atau terdaftar, tanggal pembuatan, jenis usaha, serta sistem operasi. Oh ya guys, jika kalian ingin request salah satu dari aplikasi-aplikasi yang sudah terdaftar di OJK ini, kalian tinggal komen aja di bawah. Misalkan Bang bahas dong Dana Mas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal, Uang Teman, dan lain sebagainya. Silahkan coret-coret aja di bawah, siapa tahu nanti akan saya bahas di next video guys. Nah bagaimana cara kita untuk mencari aplikasi yang sudah kita targetkan tadi, apakah dia sudah terdaftar di OJK atau belum? Cara cepatnya sangat gampang banget, kalian tinggal search di bagian pojok kanan ini. Kalian ketik aja, misalkan tadi yang akan kita cek adalah Danaku, dan ternyata Danaku ini tidak ada yang cocok, yang artinya bisa dipastikan pinjol tersebut adalah pinjol yang ilegal. Dan cara mudah untuk kita mencari seperti itu. Tapi adapun cara yang manual, tapi kalau dengan cara yang otomatis saja itu sebenarnya udah bagus dan tidak akan meleset. Kalian bisa cari satu persatu apakah Danaku ini sudah tersedia di Play Store. Kalau di Play Store sudah tersedia di OJK atau belum, kalian tinggal scrolling ke bawah aja guys. Setelah kita sudah tahu bahwa pinjol tersebut pinjol yang ilegal, silahkan kalian langsung download, install, serta kita buka aja aplikasinya. Jangan lupa untuk login ke dalam aplikasinya menggunakan nomor handphone kalian guys. Nah kalau kita lihat di sini ada produk yang direkomendasikan. Kalian harus berhati-hati karena produk yang direkomendasikan ini adalah pinjol yang legal ataupun yang resmi yang didaftarkan di dalam aplikasi dari Danaku. Jadi Danaku ini terlalu pinter ya, atau terlalu licik. Kalau orang-orang awam yang belum tahu, pasti dia mengiranya ini adalah aplikasi yang legal ataupun yang resmi guys. Jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah aplikasi-aplikasi yang udah terdaftar di OJK. Tapi ini tidak tidak penting menurut kita ya, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini jumlah maksimum pinjaman 20 juta rupiah. Tenornya 91 hari serta bunga 0,05% per hari. Lalu tinggal kalian ajukan aja ke dalam aplikasi ini guys. Ada pun beberapa aplikasi, beberapa deteksi manusia bergerak ya, yaitu informasi identitas yang harus kalian isi. Yang pertama, foto yang Anda upload harus sama dengan foto KTP.
Jadi guys, buat kalian harus pinter-pinter untuk mengajukan pinjol-pinjol ilegal. Kalau kalian pengen tanya-tanya, tanyakan aja di kolom komentar. Dan jangan lupa cek video-video sebelumnya, siapa tahu bermanfaat karena banyak tips and tricks serta strategi dari pinjol-pinjol, baik itu yang legal ataupun yang ilegal guys. See you next time and happy enjoy.